Ya, Waalaikumsalam Mbak Rahayu, selamat bergabung. Baik, jadi kita akan membahas tentang gerak. Ya. Uh, saya nggak tahu di buku ada di beberapa ya. Teman-teman masih pakai modul online ya. Belum dapat modulnya? Apa udah dapat? Masih pakai yang di HP ya udah. Saya juga nggak tahu nih ini ada di halaman berapa. Oke. eh jadi kita akan bahas tentang gerak ya. Ada yang tahu nggak kira-kira pengertian bergerak itu apa? Pengertian gerak itu apa? Gerak semu pasif itu sama yang kemarin ya. Jadi pengertian gerak itu adalah perubahan posisi benda terhadap satu titik acuan. Oh ya, jadi ini sekarang kita lagi membahas geraknya dari segi fisika, bukan biologi lagi ya. Jadi gerak ini adalah perubahan posisi benda terhadap satu titik acuan. Nah, gerak di sini dikelompokkan menjadi dua. Kalau kemarin dua itu ada gerak apa namanya? Gerak aktif dan gerak pasif ya. Gerak aktif itu gerak yang menyebabkan perpindahan tempat, dan gerak pasif adalah gerak yang tidak menyebabkan perpindahan tetap. Jadi yang kita bahas di sini sekarang adalah gerak yang sifatnya aktif ya. Yaitu menyebabkan perpindahan tempat. Nah, gerak aktif ini dikelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan perubahan jarak terhadap titik acuannya, dikelompokkan menjadi dua kelompok. Salah. Berdasarkan perubahan jarak terhadap titik acuan dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama, gerak yang bersifat relatif. Apa maksudnya gerak yang bersifat relatif? Ini saya pakai tulisan, perasaan tulisannya nggak pernah berubah-ubah gitu besarnya. Segini udah cukup Mbak Sofia.
defaultnya dari kemarin segini-segini aja tulisannya, nggak saya rubah-rubah. Terlalu besar. Oke, segini gimana? Oke, cukup ya. Baik, kalau begitu masih ada hal teknis lain yang masih ingin didiskusikan atau bisa saya lanjutkan pelajarannya? Baik. Oke, apa yang dimaksud dengan gerak bersifat relatif? Jadi gerak ini akan menyebabkan perubahan jarak terhadap satu titik acuan, tetapi tidak bergerak terhadap benda lainnya. Maksudnya gimana? Maksudnya saya akan jelaskan dengan sebuah contoh. Misalkan ada kereta api atau mobil. Ada mobil, kemudian nanti di depannya ada pohon. Ya, ini lagi dijelasin Mbak Sofia. Coba bersabar sedikit. Saya paham kok, yang lain juga nggak ngerti. Nah, ini mobil ya, anggap aja gambar saya bagus. Nah, di dalam mobil ini ada penumpang. Nah, umpamanya ada penumpang. Si mobil bergerak ke arah pohon. Jadi kita asumsikan pohon ini sebagai titik acuan dari pergerakan mobil.
Nah, titik acuan dari pergerakan mobil. Jadi yang dimaksud gerak bersifat relatif, ya selamat malam Mbak Hoda, selamat bergabung. Adalah mobil dikatakan bergerak terhadap apa? Terhadap pohon sebagai titik acuan. Kenapa? Karena jarak, ya selamat bergabung Mbak Yani, karena jarak mobil terhadap pohon berubah per satuan waktu. Ya, tulisannya digedein lagi, kurang gede katanya. Ya, jadi aduh, astagfirullah. Saya ulangi, gerak akan menyebabkan perubahan terhadap satu titik acuan, tetapi tidak bergerak terhadap benda lainnya. Nah, dalam contoh yang saya gambarkan, titik acuan di sini adalah pohon. Ya. Jadi mobil dikatakan bergerak terhadap pohon sebagai titik acuan karena jarak mobil terhadap pohon berubah per satuan waktu. Ya. Nah, sedangkan sebaliknya, apakah mobil dikatakan bergerak terhadap penumpangnya? Mobil bergerak nggak terhadap penumpang? Mobil bergerak gak terhadap penumpang? Mbak Mimi, Mbak Rosita, kata Mas Dharma gerak. Mbak Sofia, gimana Mbak Sofia? Tidak, kata Mbak Hoda. Kenapa enggak Mbak Hoda? Kata Mbak Yani gerak. Kata Mbak Mimi juga gerak. Mbak Hoda kenapa jawab tidak? Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Jadi yang disebut dengan gerak ini adalah perubahan jarak terhadap titik acuan. Jadi bersifat relatif. Kenapa? Karena di sini di contoh yang saya berikan, mobil kan bergerak nih ke depan. Ini arah geraknya ini ya, arah geraknya. Sehingga seiring dengan waktu mobil ini semakin dekat ke pohon kan, ya.
Nah, sehingga jarak mobil terhadap pohon berubah. Tadinya jauh makin dekat sehingga terlewati lama-kelamaan ya. Nah, itu dikatakan bergerak. Jadi mobil dikatakan bergerak terhadap pohon. Dalam hal ini sebagai titik acuannya, karena jarak mobil terhadap pohon berubah per satuan waktu. Sedangkan mobil terhadap penumpang, bagaimana kalau mobil terhadap penumpang? Apakah jarak mobil dengan penumpang berubah per satuan waktu? Berarti mobil bergerak nggak terhadap penumpang? Mobil bergerak nggak terhadap penumpang? Nah, mobil tidak bergerak terhadap penumpang. Kenapa? Karena tidak berubah jaraknya. Si penumpang kan ikut gerak sama mobil. Kalau orangnya ditinggalin bukan penumpang namanya. Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Jadi diingat pengertian dasarnya bahwa yang dimaksud dengan gerak adalah perubahan jarak terhadap titik acuan ya. Jadi dikatakan bersifat relatif. Gerak itu kenapa bersifat relatif? Karena tergantung titik acuannya siapa dulu. Kalau titik acuannya pohon, ya berarti dikatakan mobil bergerak terhadap pohon karena ada perubahan jarak. Tapi kalau misalkan terhadap penumpang, mobil tidak dikatakan bergerak karena penumpang dan mobil tidak memiliki perubahan jarak per satuan waktunya ya. Baik, yang kedua, gerak semu. Apa yang dimaksud dengan gerak semu? Ya, selamat malam Mbak Luna, selamat bergabung. Bergerak tapi di tempat, itu namanya gerak pasif. Kayak tumbuhan, nah itu gerak pasif. Nah ini kalau gerak semu, gimana gerak semu?
Nah, itu yang disebutkan oleh Mas Dharma contohnya. Kira-kira pengertiannya apa? Gerak yang tidak kelihatan. Boleh lah, Mbak Rani, boleh. Gerak yang tidak kelihatan. Kebalik Mbak Mimi, kelihatannya tidak bergerak tapi sebenarnya bergerak, ya. Jadi gerak semu adalah gerak sebuah benda yang tampaknya diam tetapi bergerak, yang seolah-olah diam. Contoh pergerakan matahari. Ada Mbak, kayaknya ada. Kalau masalah catatan nanti nggak usah khawatir ya, nanti ini saya share kok seperti biasa. Tenang. Oke, jadi gerak semu adalah gerak sebuah benda yang seolah diam tetapi bergerak. Nah, contohnya matahari. Matahari kan sebetulnya dia bergerak terbit dari timur dan terbenam di barat, ya. Nah, jadi ketika itu kalau kita lihat ke langit siang hari, kita tidak bisa melihat pergerakan matahari gitu. Jadi kalau misalkan kita mau ngikutin pergerakan matahari, ya habis waktu kayak orang nggak ada kerjaan, ya. Nah, tetapi sesungguhnya kan matahari bergerak, ya. Tapi karena geraknya yang terlihat lambat, yang sangat lambat, jadi sehingga geraknya sangat lambat sehingga terlihat seperti diam, tapi sesungguhnya bergerak. Contoh lainnya adalah pergerakan bumi berputar, betul, ya. Jadi kita sekarang duduk tidak merasakan ada pergerakan dari bumi, ya. Jadi kapan kita merasakan pergerakan dari bumi? Ya kalau gempa kan kerasa gitu. Kalau misalkan gini sekarang kita duduk gak ada gempa, gak ada apa, gak kerasa. Tetapi sesungguhnya bergerak, bumi ini bergerak pada porosnya, ya, berputar pada porosnya. Nah itu ya, kalau kita yang muter-muter pusing gitu ya. Nah tapi kita punya bukti bahwa bumi itu sebetulnya bergerak, ya. Buktinya apa? Ya terjadinya siang dan malam, ya. Jadi bumi itu berputar. Pada siang hari kita menghadap langsung ke matahari, pada malam hari kita tidak menghadap ke matahari, membelakangi matahari sehingga tidak kebagian cahayanya, maka sebagian dari daerah bumi ada yang gelap, ya. Oke. Sekarang gerak berdasarkan bentuk lintasannya. Wah, Mbak Esa udah nagih, uy.
Teman-teman, teman-teman, ini supaya kita fokus dalam belajar ya. Jadi materi pembahasannya supaya bisa disimak dengan baik. Coba sebelum saya lanjutkan lagi materinya, barangkali ada hal-hal lain yang mau ditanyakan di luar materi atau mau disampaikan, misalkan volumenya kurang keras, tulisannya kurang kecil. Sebelum saya lanjutkan lagi pelajarannya, ada yang mau didiskusikan selain yang di luar materi? Ya, gimana Mbak? Nilai UTS-nya mau dibagiin sekarang? Kalau dibagiin sekarang saya izin kalau gitu. Meriksa UTS aja dulu. Kan deadline-nya juga nanti malam. Jadi masih ada yang belum ngumpulin juga. Nilainya harus sekarang. Kalau nilainya harus sekarang, barangkali saya sudahi dulu saja pertemuan kita hari ini. Saya minta waktu buat meriksa UTS sekarang, nanti jam 12 malam saya umumin.
selain UTS ada yang mau lagi disampaikan? Baik. Ini screenshot tapi kayak kurang jelas ya. Screenshot Facebook kemarin. Jadi saya sampaikan bahwasannya jadi ini ya, batas akhir pengumpulannya adalah malam ini jam 12 malam ya. Malam ini jam 12 malam. Jadi ya kenapa saya belum merisa? Ya karena saya nunggu deadline-nya habis, deadline-nya selesai ya. Jadi pola kerjanya Mbak, bukan saya ada satu orang ngumpulin saya periksa satu-satu gitu. Mbak Yayan ngumpulin saya periksa, ntar siapa ngumpulin saya periksa. Saya kerjanya nggak kayak gitu. Saya kerjanya saya tunggu sampai deadline dulu, terus saya kumpulin, terus saya periksa sekalian semuanya. Jadi saya investasikan waktu sekian jam fokus buat meriksa ujian ya. Setelah itu dibagikan. Jadi cara kerjanya gitu kalau saya. Kenapa? Kalau cara kerjanya nyicil satu-satu, saya nggak fokus kerja yang lainnya gitu ya. Jadi nanti saya umpamanya lagi ngerjain tugas kuliah atau lagi bikin materi buat yang lain, buat kelas yang lain, tiba-tiba ada yang ngumpulin, saya periksa dulu gitu. Nah, sehingga ya mau nggak mau saya nunggu sampai deadline-nya nanti malam gitu. Kalau misalkan pengen cepat, nanti pas UASnya saya kasih waktunya 1 hari. Jadi hari ini UTS, besok hari ini UAS, besok dikumpulin. Nah, lusanya udah dibagiin jawabannya gitu. Kalau kayak gitu cepet. Tapi apakah teman-teman mau kayak gitu? Kalau saya sih bertoleransi kepada teman-teman. Ya saya sibuk, teman-teman sibuk gitu. Makanya saya kasih waktu seminggu. Malah sebenarnya tadinya mau dikasih waktu 2 minggu gitu. Nah kan nggak bisa kan. Nah makanya saling memberi toleransi. Nah tuh Mbak Sofia langsung, mana bisa mikir dengan kerjaan. Sama persis, saya juga begitu Mbak Sofia. Jadi kalau Mbak Sofia minta dikasih waktu, tolong kasih waktu juga buat saya buat memeriksa ujian ya. Saya sih yang ngumpulin di akhir semester juga semuanya saya terima kok. Oke, jadi ya saya mohon
eh saya memberikan waktu, teman-teman juga memberikan waktu kepada saya. Teman-teman agak mohon bersabar sedikit gitu ya, karena saya juga butuh waktu untuk memeriksa. Kalau teman-teman cuma ngerjain satu soal isinya 40 butir soal, kalau saya meriksa 40 soal dikali sekian siswa. Jadi kalau ada 15 soal yang 15 jawaban yang masuk, berarti saya memeriksa 40 kali 15 jawaban gitu ya. Jadi logikanya kalau ada yang ngerjain satu soal satu minggu, nah saya mestinya ngerjainnya juga 15 minggu ya. Jadi begitu kira-kira. Apakah masih bisa ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya lanjutkan pelajarannya, supaya kita bisa fokus terhadap pembahasan? Kalau bertanya yang berkaitan dengan materi, saya sangat menghargai, senang gitu ya. Tapi kalau yang di luar materi, mungkin bisa disampaikan di awal atau di akhir pelajaran, supaya penjelasan saya tidak terputus di tengah-tengah. Kasihan kalau ada temennya yang lagi nanya terus diinterupsi sama hal-hal yang nggak nyambung gitu. Jadi kasihan temennya yang lagi nanya gitu kan. Insya Allah saya setiap pelajaran kan di awal sama di akhir suka membuka kesempatan untuk bertanya gitu. Jadi dimanfaatkan waktunya pas di situ. Ya. Oke, sekarang bisa saya lanjutkan? Oke. Baik. Buat Mbak Rahayu gimana ya? Mbak Rahayu ini baru masuk pertama kali, pertemuan ini baru masuk satu kali hari ini, atau sudah pernah masuk di hari sebelumnya? Intinya begini Mbak, kalau misalkan Mbak memang ketinggalan pelajaran, silakan pertama Mbak buka dulu kumpulan YouTube yang ada yang sudah saya upload ya. Jadi video-video rekaman pembelajaran yang sebelumnya dilihat dulu, ditonton dulu. Nah, kemudian ditambah dengan oh gitu. Ya udah, berarti kan tinggal dicari video yang mana yang Mbak nggak masuk gitu, pertemuan mana yang nggak masuk, dicari video rekamannya, kemudian disimak ya. Nah yang kedua, saya kan membagikan handout ya, di grup itu saya bagikan handout PowerPoint slide-nya. Nah itu juga dipelajari ya. Nanti kalau misalkan merasa sudah siap ya, misalkan merasa sudah siap ujian, silahkan cari soalnya di grup. Kalau nggak ketemu, silahkan inbox ke saya, minta soalnya ya. Atau bisa minta ke temennya siapa yang dekat gitu. Sekarang sih nggak usah dekat, yang penting bisa email, bisa Facebookan kan, bisa saling kirim soal ya. Jadi gitu, silakan aja. Nanti kalau emang sudah selesai, silakan dikumpulkan kepada saya. Ya alhamdulillah kalau sudah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Gak apa-apa, waktunya fleksibel aja saya mah.
silahkan aja ya, disesuaikan. Yang penting nanti pas akhir semester udah masuk jawabannya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang perbedaan pengelompokan gerak berdasarkan bentuk lintasannya ya. Jadi berdasarkan bentuk lintasannya gerak dibagi menjadi 3. Yang pertama gerak parabola. Apa yang dimaksud dengan gerak parabola? Yaitu gerak lengkung. Nah, kalau gerak batu yang dilempar ke atas bukan gerak parabola namanya, Mbak Dharma ya. Kalau dilempar ke atas kan jalurnya lurus ya. Nah, gerak parabola ini gerak yang bentuk lintasannya melengkung. Contohnya apa? Contohnya gerak tendang bola yang ditendang umpamanya. Jadi umpamanya saya gambar aja manual. Ini orang sepak bola, anggap aja gambarnya bagus. Bola ditendang, bolanya nggak bulat ya. Nah, sekarang bulat. Nah, bolanya ditendang, tes. Jadi dia tidak hanya berubah terhadap jarak, tapi berubah ketinggian kan ya. Cuman ada beberapa saat perubahan ketinggiannya, cuma beberapa saat ya. Nah, kalau batu dilempar ke atas itu tergantung batunya dilemparnya bagaimana ya. Nah, ini misalkan dia megang batu nih. Kalau pergerakannya itu pergerakan si batu ke atas begini, ya itu perut si Mas Dharma. Nah, ini namanya bukan gerak parabola ya. Ini cuman gerak lurus biasa ya. Tapi kalau misalkan si batunya dilempar ke depan, nah sampai jatuh ke tanah, maka ya sama dengan tadi bola ya. Maka ini merupakan contoh gerak lengkung, gerak parabola. Oke, ini yang disebut dengan gerak parabola. Yang berikutnya yang kedua yaitu gerak melingkar. Gerak melingkar yaitu gerak yang lintasannya tentunya melingkar. Contohnya apa? Contohnya gerak ujung jarum jam.
kedua gerak bandul diputar. Saya mengikutin apa kata Mas Dharma aja dah. Nah, dua gerak ini, gerak parabola dan gerak melingkar, tidak akan kita bahas secara mendalam ya. Jadi hanya untuk diketahui saja. Bandul itu apa? Bandul itu apa ya? Sebentar, saya kasih contoh dulu. Bandul yang dikalung bisa. Nah, ini bandul nih. Bandul tas mungkin. Nah, yang seperti ini juga salah satu contoh bandul. Kelihatan gambarnya? Nah, yang beginian yang disebut dengan bandul. Oke, Mbak Rani ya. Mbak Rani, siapa tadi yang nanya? Mbak Eni. Nah, yoyo juga bisa disebut dengan bandul kalau lagi diputar gitu ya. Baik, jadi tadi sudah saya bilang kita tidak akan membahas terlalu dalam tentang gerak melingkar dan gerak parabola. Kita akan fokus pada gerak yang ketiga ya. Wah, Mbak Yayan kabur Gerak yang ketiga yaitu gerak lurus ya. Yaitu gerak yang tentunya bentuk lintasannya lurus. Nah, gerak lurus ini ada dua macam ya. Ya, contohnya mobil bergerak di jalan yang lurus gitu ya contohnya. Nah, jadi gerak lurus ini ada dua macam ya. Yang pertama gerak lurus beraturan. Yang kedua gerak lurus berubah beraturan. Oke, apa bedanya nih gerak lurus sama gerak lurus berubah beraturan? Kira-kira apa bedanya? Apa nih yang dimaksud dengan berubah beraturan? Apanya yang berubah? Jalannya, kata Mbak ini mesin jahit. Gimana mesin jahit maksudnya nih?
lintasannya lurus, kecepatannya tetap. Maksudnya gimana? Mas Dharma. Nah, jadi yang berubah apanya? Di sini yang dimaksud dengan berubah itu adalah kecepatannya. Jadi kecepatannya itu bisa berubah. Bisa dipercepat atau bisa diperlambat ya. Jadi gerak lurus beraturan adalah gerak lurus yang kecepatannya tetap. Atau dengan kata lain, percepatan atau perlambatannya sama dengan nol. Sedangkan yang berubah beraturan gerak lurus yang kecepatannya berubah secara beraturan. Apa itu Pak? Kata Mbah Hoda. Apa nih yang ditanyain maksudnya? Kata apa itu merujuk kemana? Mengacu kepada kemana? Percepatan atau perlambatannya tidak sama dengan nol. Oke, contoh katanya. Contohnya apa? Contohnya sekarang Mbak Luna naik sepeda. Nah, udah gitu sepedanya direm sama Mbak Luna. Itu masuk gerak lurus beraturan apa berubah beraturan? Ya, gerak lurus. Cuman berubah beraturan atau beraturan? Nggak ada pilihannya, tidak beraturan. Pilihannya A atau B. Barmiati B, Baluna A, Mas Dharma beraturan berarti A, Mbak Hoda B. Oke, saya tanya, kalau Mbak Luna nih naik sepeda, kecepatan terus sepedanya direm, kecepatannya tetap atau berubah? Berubah. Jadi tambah cepat atau jadi tambah lambat? Nah, mana nih
Kelompok A apa kelompok B yang kecepatannya berubah? Kelompok B. Jadi sepeda yang direm merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Dalam hal ini kasusnya diperlambat. Ya. Nah, sekarang contoh lain. Kalau misalkan saya tinggal di apartemen lantai 20 umpamanya ya. Nah, dari jendela saya jatuhin batu. Sampai dari jendela saya jatuhin batu. Nah, itu batu ini mengalami gerak lurus beraturan atau berubah beraturan. Batunya saya jatuhin. Yang A apa yang B? Yang betul adalah yang B. Kenapa? Karena sesungguhnya kecepatan batu itu berubah semakin cepat. Jadi dia semakin mendekati tanah semakin cepat. Ya, karena pengaruh dari percepatan gravitasi. Dari gravitasi bumi. Ada yang tahu nggak gravitasi bumi itu apa? Ini kasusnya dipercepat. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan gravitasi bumi? Ya, ini sebagai pengetahuan aja ya. Gravitasi bumi. Ini sebagai pengetahuan tambahan aja. Gravitasi adalah gaya tarik bumi. Jadi siapa yang nggak percaya kalau bumi itu bulat? Percaya nggak kalau bumi itu bulat? Percaya kan? Misalkan ini kutub utara, ini kutub selatan. Kita ada di mana? Di Taiwan. Mungkin Taiwan tuh agak kesini dikit ya. Nah, ini kita ada di sini nih. Kita ada di Taiwan. Kenapa kita nggak jatuh? Nggak jatuh ke bawah? Oh iya ya, TW aja.
Yang di Indonesia mungkin di sini. Biar lagi. Mohon maaf. Ini mungkin yang di Indonesia di sini. Karena Indonesia kan letaknya tepat di bawah garis khatulistiwa. Nah, apalagi yang di Australia. Yang di Australia di sini. Nah, jadi bumi ini memiliki inti, ya, inti bumi. Nah, inti bumi ini yang mengeluarkan gaya tarik bumi yang disebut dengan gaya gravitasi, sehingga semua yang ada di bumi ini seakan-akan seolah-olah ditarik ke bawah oleh inti bumi, ya. Itulah kenapa kita tidak jatuh, ya, tidak melayang ke atas, ya. Kita selalu bisa menjejakkan kaki ke tanah, gitu ya, karena adanya gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini sifatnya dia semakin mendekati inti bumi, maka gaya tariknya akan semakin kuat. Begitu juga sebaliknya, semakin menjauhi inti bumi, maka gaya tariknya melemah. Nah, jadi kalau benda yang dilemparkan dari atas ke bawah itu makin dekat ke inti bumi atau menjauhi inti bumi? Mendekati atau menjauhi? Mendekati, kan, semakin mendekati inti bumi. Nah, berarti gaya tariknya semakin kuat apa semakin lemah? Semakin kuat, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa benda yang jatuh ke bawah itu kecepatannya berubah semakin cepat, ya. Nah, justru sebaliknya, ya. Sebaliknya, kalau misalkan batu dilempar ke atas, maka kecepatannya gimana? Dia kan semakin menjauhi inti bumi, maka kecepatannya semakin lambat. Betul, Mbak Harmiati. Semakin lambat hingga pada akhirnya pada ketinggian tertentu maka kecepatannya akan 0, ya. V-nya akan 0. Nah, setelah itu batunya kemana? Ya akan balik ke bawah, akan jatuh ke bawah. Nah, ketika jatuh ke bawah, kecepatannya bagaimana? Kecepatannya semakin tinggi, ya.
semakin cepat. Kenapa? Karena mendekati yang di bumi yang gravitasinya semakin kuat. Ya, boleh ya. Lemparin ke atas, cuman dipastikan jangan sampai nimpuk kepala sendiri ya. Sama batunya jangan gede-gede. Baik. Pengantarnya sampai sini dulu ya. Karena kita belajar cuma sampai setengah 11 kan ya. Utang saya kan udah lunas. Yang utang waktu pertemuan tanggal 17 November yang saya nggak masuk. 17 November saya nggak masuk, terus kan saya udah ganti selama 3 pertemuan ya. Selama 3 pertemuan sampai jam 11, jadi utang saya udah lunas ya. Jadi pelajarannya sampai sini dulu setengah 11. Nah, belajar dari kegiatan hari ini ya. Ini kan sekarang lagi asik-asik, tiba-tiba waktunya habis. Nah, kedepannya mari kita sepakati ya. Saya akan menyediakan waktu untuk bertanya di akhir dan di awal. Di awal dan di akhir ya. Untuk bertanya hal-hal yang di luar materi ya. Jadi ketika materi sudah dimulai, mari kita fokus. Jadi tanya jawabnya hanya seputar materi saja ya. Yang tidak berkaitan dengan materi ditanyakannya pada awal pelajaran, awal pertemuan dan akhir pertemuan gitu ya. Nah, di awal pertemuan kan biasanya saya kasih waktu toleransi 10 menit ya buat yang baru selesai kerja atau bagaimana. Nah, yang merasa punya keluhan atau apa, datang lebih awal gitu. Manfaatkan waktu tunggu 10 menitnya ya. Jadi pas lagi 10 menit itu kan saya udah datang. Nah, bisa menanyakan sesuatu yang di luar materi, entah itu UTS, entah apa ya. Termasuk teknis-teknis di kelas ya. Jadi kalau misalkan volumenya kurang besar atau apa ya disampaikan sebelum pelajaran dimulai. Baik, kira-kira seperti itu. Ini jangan khawatir. Ini sekarang saya screenshot dan nanti saya bagikan di mana? Di grup ya. Bisa di-download dalam bentuk JPG, bisa disimpan di handphone. Kemudian bisa dibaca-baca di kala senggang atau sambil nongkrong-nongkrong, bisa lihat di handphone ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Sekali lagi mohon kesabarannya untuk proses penilaian UTS. Insya Allah secepatnya setelah teman-teman yang lain mengumpulkan, saya akan periksa sesegera mungkin ya. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 22 Desember ya. Baik, kalau misalkan sudah tidak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih atas semangatnya juga. Mudah-mudahan teman-teman bisa jaga semangatnya sampai lulus ya.
Jangan setengah-setengah mengikuti program ini ya. Sayang waktu dan energi dan juga biaya yang sudah dikeluarkan, supaya nggak sia-sia. Jadi harus ditargetkan lulus. Jangan hilang semangat di tengah jalan. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya untuk masa depan ya. Baik, saya cukupkan sekian pertemuan kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.